Selamat datang di video aku. Kenalin, aku Fania. Jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang kuliah arsitektur. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan umum yang kalian tanyain tentang gimana sih kuliah arsitek. Kuliah arsitek ada mata kuliah fisika, harus bisa gambar, atau harus pinter ngitung. Itu semua pertanyaan-pertanyaan dasar yang bakal aku jawab hari ini. Buat kalian yang mau masuk jurusan arsitektur, kalian harus nonton dulu video ini biar kalian tahu dan kalian tidak menyesal. Jadi aku udah ngelis beberapa pertanyaan tentang kuliah arsitektur, oke? Ya, sebelum ke videonya, kalian harus subscribe dulu channel aku. Terus kalian juga harus like video ini dan kalian harus share, harus banget share ke teman-teman kalian biar informasi ini sampai ke banyak orang. Oke, yang pertama aku mau perkenalan dulu. Nama aku Fania. Aku kuliah jurusan arsitektur di Institut Teknologi Nasional Bandung. Aku sekarang tahun ketiga. Doain teman-teman semoga tahun depan aku lulus. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih milih jurusan arsitektur? Dulu awalnya aku mau masuk jurusan desain interior, tapi jujur aku nggak begitu bisa gambar dan gambar aku pas-pasan. Jadi kayak anak desain interior kayak harus jago gambar, harus kreatif, harus wow. Itu alasan aku pertama. Dan kedua, saudara-saudara sepupu aku tuh banyak yang arsitek juga, jadi kayak ya udah masuk aja arsitek. Toh arsitek juga belajar kok desain interior. Jadi arsitek tuh belajarnya banyak banget, dia mencakup konstruksi yang biasanya dipelajari sama sipil, tapi konstruksi bangunan. Terus mereka juga belajar tentang desain interior, terus mereka juga belajar landscape. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Udah ya tadi. Nomor 2, apa sih yang harus dipersiapin untuk masuk jurusan arsitektur? Yang harus dipersiapkan adalah 1, UKAD, kedua mental, yang ketiga fisik. Di jurusan arsitektur, apa harus bisa gambar? Jawabannya harus bisa, walaupun sedikit. Jujur aku masuk jurusan arsitektur waktu itu aku masih ya paling bisa gambar cuman 30% mungkin. Nggak semahir itu menggambar. Jadi kayak kalian tuh harus bisa dasarnya dulu gitu loh. Nanti pas kuliah kalian diajarin juga tuh yang namanya gambar dari dasar banget, yang bikin dari titik, dari garis, ke dimensinya. Itu diajarin dari awal. Nomor 4, apa harus pintar matematika? Kalau pintar mah matematikanya yang dipakainya juga yang biasa kok, kayak tambah, bagi, kurang, kali. Nggak yang kayak inverse atau integral atau yang pusing, itu enggak, sama sekali enggak. Jadi matematikanya sedikit dan ya matematika dasar lah ya. Pertanyaan nomor 5, di jurusan arsitektur banyak gak sih rumus-rumus fisika? Rumus fisika, jawabannya banyaknya teori. Serius, banyaknya teori daripada rumusnya. Jadi kayak ini tuh fisikanya fisika terapan, fisika bangunan. Jadi kalian tuh ya all about fisika bangunan, kayak matahari, cahaya, pengaturan cahaya, terus ya semacam itulah. Dan nomor berapa sih? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 adalah, apakah arsitek ngeluarin banyak biaya? Menurut aku kuliah di arsitek ngeluarin biaya itu banyak di awal. Jadi kayak kalian beli penggarisnya, kalian beli logbook, kalian beli pensil, pulpen, biasanya itu di awal kok. Terus kalau ngeluarin banyak biaya paling menurut aku di tingkat 3, tingkat 4. Karena tingkat 3, tingkat 4 itu mereka ngeprint kertas di kertas A2. Nanti bakal aku kenalin kertas A2 itu segede apa. Terus print di kertas A2 atau A1 atau kertas-kertas besar pokoknya. Terus paling ngeluarin biaya buat maket. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-7. Ini pertanyaan terakhir. Jadi alat apa aja yang dibutuhin pas masuk jurusan arsitektur? Pertama, kalian harus punya yang namanya penggaris. Ini penggaris segitiga. Kalau anak di kampus aku nyebutnya penggaris dewa karena ini dewa banget. Ini kebetulan aku pakainya rotring. Rotring ini dia presisi. Jadi apa sih si sentiannya nggak berubah-berubah. Terus kalian kalau lihat di sini tuh ada kayak busurnya. Terus ada
ada kotak-kotak per 1 cm. Jadi ini pakai ini tuh gampang banget. Udah top. Merek Rotring ini kalau nggak salah sekarang beli sekitar 200.000. Waktu aku beli pertama itu 180-an, tapi waktu aku tingkat 2 akhir tuh ini tuh sekitar 200.000. Kayak kalau misalkan ada anak arsitek penggaris ininya patah, menangis gak sih? 200.000. Tapi ada juga merek lainnya yang lebih murah kayak merek Ziegel, merek Butterfly, tapi mereka itu nggak presisi walaupun bentukannya sama. Tapi kalau buat oke, udah segitu aja. Terus ada juga penggaris mal. Ini penggaris yang ada bentuk-bentuknya. Biasanya ini buat notasi-notasi. Kalian juga harus punya ini. Aku belinya kalau ini yang butterfly aja yang murah, ini nggak sampai 10.000 deh kalau nggak salah. Ini yang murah aja. Terus penggaris lagi. Kalau misalkan kalian mau gambar teknik, kalian harus punya ini. Kalau manual ya, kalian harus punya ini karena ini mempermudah kalian menggambar teknik. Karena ya bisa langsung tegak lurus, jadi nggak akan miring-miring gak jelas. Walaupun pakai ini juga bisa, tapi aku biasanya ngekombinasiinnya bukan dua ini, tapi aku ngekombinasiinnya ini. Oh ya, ini ada merek Ziegel, terus ada juga merek Butterfly, kayaknya ada deh merek Rotringnya, tapi aku nggak tahu harganya berapa. Terus ini penggaris lagi, penggaris aja udah ada 1, 2, 3, ada 4. Aku cuma punya 4 penggaris ini kebetulan. Jadi ini adalah penggaris lengkung. Jadi ini tuh kalau misalkan kalian mau bikin denah yang bulat-bulat atau enggak kayak bangunan kotak tapi ujungnya dilengkungin, bisa pakai ini. Ini juga murah kok, Butterfly, tapi aku lupa harganya ini. Terus alat selanjutnya adalah sketchbook. Kalian harus punya sketchbook, oke? Karena ya buat nge-sketch awal aja gitu. BTW ini aku beli di Mr. DIY. Gemes nggak? Dan murah. Tapi di Mr. DIY itu cuma ada sampai A4 doang, nggak ada A3, A2. Dan aku waktu semester 1 itu disuruhnya sketchbook buat logbook. Logbook tuh kayak kumpulan dari tugas-tugas kita. Logbook itu A3 bukan A4. Jadi aku nyari di toko buku khusus gitu. Di Gramedia aku lupa deh ada apa enggak ya. Oke, langsung aku mau ke bahan buat maket. Ini adalah bahan-bahan yang sering aku pakai buat bahan maket. Jadi ada ini warnanya putih, ini PVC. PVC itu emang warnanya putih dan dia tuh gampang banget dipotongnya. Terus kalian harus punya ini. Ini adalah cutter tapi yang 30 derajat. Jadi ininya tuh lebih runcing gitu tuh. Set. Ini lebih tajam juga. 2 kali lebih tajam dari si cutter biasa. Oke, bahan maket selanjutnya adalah lem. Jadi aku ada lem uhu sama lem ini disebutnya lem setan atau lem Korea. Kenapa disebut lem setan? Karena ini jahat lem. Dia sekali setetes, boom, nempel. Tangan aku sering jadi korbannya. Dia nempel terus. Itu kalau kena tangan tuh panas guys. Jadi hati-hati kalau pakai itu. Terus aku juga mau ngenalin ke kalian ukuran kertas, oke? The real ukuran kertas. Jadi yang pertama adalah A4. Ini ukuran A4 pada umumnya kan. Terus, oh ya di sini aku cuma ngenalin sampai A2 doang soalnya A1 sama A0-nya aku nggak ada. Aku lanjut ke A3. Ini A3. A3 adalah 2 kalinya A4. 2 kalinya kan? Oke. Terus ada lagi A2. Menuhin layar nggak sih itu? Ini A2. Jadi A2 adalah 4 kalinya A4 dan 2 kalinya A3. Terus ada lagi A1. A1 itu 2 kalinya A2. Jadi udah, ini layar nggak ada apa-apanya, kertas doang. Terus kalau A1 itu 4 kalinya A2. Jadi bisa dipakai bobo. Oh iya, ada satu pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Ini pertanyaan terakhir fix. Arsitek begadang terus nggak sih? Jawabannya adalah aku begadang terus. Jujur kalau lagi ngerjain tugas ada dari seminggu 1 atau 2 hari yang begadang. Itu begadangnya bisa sampai subuh seperti itu demi mengajar deadline dan asistensi studio itu. Tapi kalau misalkan kalian anaknya rajin dan kalau gabut nugas biasanya nggak akan begadang. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang mau kuliah.
dan masih bingung mau masuk jurusan apa, masuk jurusan arsitek. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang apapun, bisa juga tanya di DM aku, follow juga Instagram aku di @vaniaAYN. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video. Bye bye.